Allah tidak berubah-ubah. Manusia sekali menyebut, sekali lupa. Sekali berzikir, sekali lalai. Betul? Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Allah sekali mengingat kita, selama-lamanya kita. Nabi itu disebut al-ummi. Kalau ahli bahasa mengartikan ummi itu apa? Tidak bisa tulis, baca. Tapi di dalam kitab Barzanji disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Benar gak? Bitaqaddumi wal awwaliyah. Apa artinya? Apa artinya? Awwalu ma khalaqallah. Yang pertama Allah cipta adalah Nabi, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Heran hari ini, orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kok nggak mau bahas begini. Bahkan mengingkari bab ini. Padahal baca kitab Barzanji. Ya, kita aja ngaji Nur Muhammad, nggak usah, cukup ngaji sirah Nabi. Nggak usah Nur Muhammadan. Kalau gitu ente robek-robek kita Barzanji, simtid durul dibai. Karena semuanya menyebutkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti disebut Nur? Karena Allah menyebut beliau Nura. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni Nura. Hadis sahih. Ya Allah jadikan aku Nur. Bahkan disebut di Quran surat An-Nur ayat 35, "Mathalu nurihi." Apa kata Imam Sa'id ibn Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ai nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad itu bagian dari kajian Ahlus Sunnah wal. Ini pada Ahlus Sunnah kan nih? Ahlus Sunnah apa Ahlul Bid'ah? Ahlus Sunnah apa Ahlul Hisab? Wah, kayaknya berhenti menghisap dari tadi nih ya. Luar biasa. Mohon maaf saya nggak bisa ngelucu. Ya. Ketawa-ketawa sendiri aja ya. Sebenarnya banyak di sini disebutkan kalam-kalam ulama. Tapi khawatir teksnya ketinggian. Kalimatnya agak horor-horor ini. Maka saya tutup aja kitabnya ya. Kita kembali ke makna yang lebih ringan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Surah Al-Baqarah ini. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ini hafizah semua ini. Bikin saya jatuh cinta ini. Jatuh cinta nurnya ya. Fadhkuruni. Ini kita sebut jatuh cinta yang mudah-mudah udah langsung cemburu Kiai. Saya jadi takut nih Kiai. Fadhkuruni. Maka sebutlah, ingatlah aku. Azkurkum. Aku pasti ingat kamu. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Allah itu dalam sifat 20, sifat kedua, apa sifatnya? Allah wujud, qidam, baqa. Sifat 20 ya, ini sederhana aja. Qidam, apa arti qidam? Bukan ngidam loh ya Mbak ya. Ada yang ngidamin si Mas di samping? Nggak ada. Yang adanya yang di atas panggung. Allah qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Apa maksud terdahulu? Tidak ada? Masya Allah. Orang Jawa Timur jago ngaji sifat 20. Alhamdulillah.
Sekarang diaplikasikan qidam ma la yasbikuhu atau man la yasbikuhul adamu. Yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tiada. Maksudnya apa? Selalu. Salah satu makna al-qidam alladzi la yataghayyar, yang tidak pernah berubah-ubah. Kenapa mas-mas mbak-mbak ini berubah-ubah? Dulu cantik, dulu tampan, sekarang dulu gan apa? Sekarang jadi genteng. Dulu Masya Allah, pipinya seperti baby. Sekarang mulai riput, mulai turun. Wajar, sudah lama dipakai. Dulu giginya utuh, sekarang sudah ada yang dulu duduk-duduk begini gak masuk angin, sekarang duduk bentar masuk. Alhamdulillah ini berkah bersama, belum ada yang masuk angin. Paling yang kentut diam-diam itu sudah ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tidak pernah berubah-ubah. Kenapa? Al-mutaghayyir hadis. Yang berubah-ubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah berubah, maka sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya kita disebut. Nyambung gak? Sekali Allah menyebut kekasihnya, selama-lamanya si kekasih disebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Kalau aku hamba menyebut Allah, pasti sekarang sebut, nanti lupa, sekarang sebut, nanti tertidur. Bahkan lagi istighosahan aja ada yang ngorok tadinya. Gitu ya. Ya zahir, untuk nama az-zahir gak ada ya. Tadi cuma dimulai dari batin. Ayo gimana? Nyambung gak? Itu ngomong hakikat yang paling ringan. Malam ini itu yang paling ringan. Ya, pakai sifat 20. Manusia berubah-ubah, makhluk. Allah tidak berubah-ubah. Manusia sekali menyebut, sekali lupa, sekali berzikir, sekali lalai. Betul? Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Allah sekali mengingat kita, selama-lamanya mengingat kita. Tapi kata Sayyidina Nabi SAW, ala ma khalallahu batila. Hadis Bukhari. Ketahuilah selain Allah itu batil, tiada bermakna. Nah, coba perhatikan. Ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Ini syairnya Nabi SAW. Ketahuilah ala ma khala, selain Allah batila, batil, sia-sia, tiada, binasa. Maka karena kita, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, ada karena diadakan. Ini terjadi sendiri apa dijadikan? Siapa yang ngomong nih? Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal. Jadi wujud kita ini diwujudkan kalau Allah wujud qiyamuhu binafsi, sendiri. Nggak perlu campur tangan lain. Kalau kita zikir mesti ditalkin ke Allah, zikir tidak perlu mentalkin dan ditalkin. Karena dia maha
Sempurnanya Allah tidak memerlukan yang lain. Sempurnanya hamba kalau dia terhubung dengan yang maha sempurna. Kalau dia mengaku dirinya tidak sempurna, baru Allah sempurnakan si hamba. Maka selevel Imam Ghazali punya mursyid, punya guru. Apalagi cuma kayak orang saya ini. Nah, kembali ke ayat itu. Fazkuruni, sebutlah aku. Maka kalau dimaknai, sebutlah aku sampai dirimu merasakan, menyadari bahwa engkau itu tiada kecuali aku yang mengadakan. La ilaha, baru sah baca la ilaha illallahnya. Tiadalah aku kecuali ciptaan engkau. Tiadalah aku kecuali nur engkau. Namun kata Imam Ahmad Al-Qattani, apa kata beliau? Innama yanzurullah tabaraka ta'ala qalba habibihi. Allah hanya memandang, menyebut nama kekasihnya. Qalbu kekasihnya. Siapa nama kekasihnya? Siapa nama kekasihnya? Sallallahu alaihi. Allah hanya mandang kolbu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kolbunya tidak pernah lalai kepada Allah. Kenapa Allah belum pandang kolbu kita? Nah ini, yang hadir ini. Kenapa Allah mau belum mandang kita? Karena kolbu kita masih bercampur namanya dengan nama selain Allah. Ini mas, nih saya kasih tahu nih mas ya. Nih rahasia kita cowok-cowok ya. Ini istri kita ya, perempuan-perempuan ini. Itu mata kita ngelirik cewek lain aja gak ridho loh mas. Benar gak bu? Walaupun boleh secara syariah, 4 itu boleh kan. Tapi gak ridho, cemburu dia. Dan di dalam hadis qudsi disebut innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu. Nah, sifat itu yang diberikan sedikit ke emak-emak itu, ke mbak-mbak ini ya. Makanya mbak-mbak ini kalau suaminya ngelirik dikit, pernah ngelirik dikit doang kita salah coba. Ya, gimana lagi? Tanda cinta begitu ya. Jadi bapak ibu ini kalau dekat-dekat istri jangan ngelirik istri yang lain ya. Jangan ngelirik mbak-mbak yang lain. Nanti pulang-pulang bisa-bisa piringnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya. Nabi Muhammad SAW lagi di majlis. Itu majlis itu di rumahnya, di tempat wilayahnya Sayyidah Aisyah. Tahu-tahu ada ibunda istri Nabi yang lain ngirim makanan. Itu sama Sayyidah Aisyah diapain? Pura-pura dilepasin, jatuh. Pecah. Pecah loh Pak. Nabi marah nggak? Nah karena kita ini bukan Nabi, kita marah kalau istri kita cemburu. Kamu cemburu aja. Karena nggak yakin aja. Maklum kami bukan Nabi. Nabi Muhammad senyum nggak? Senyum. Apa kata beliau? Gharat ummukum. Ibunda kalian, Sayyidah Aisyah, sedang cemburu. Tapi hukum fikih berlaku, hukum syariat berlaku. Mecahin piring orang ganti. Maka Nabi bilang, wahai istriku, ganti. Tetap aja gantinya dari sakunya baginda Rasulullah SAW. Tapi diajarkan istrinya, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung. Jadi nafkahnya baginda Rasulullah SAW disuruh, kamu kembalikan piring yang utuh kepada istri yang ono. Berat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.